Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga yaumil kiamat. Yang kami hormati dan kami muliakan pemateri kita Al-Ustadz Al-Mukarram Efni Mubarak MPD yang telah hadir bersama-sama kita, serta segenap peserta kajian ta'lim muta'alim yang telah meluangkan waktunya ya untuk mendapatkan keberkahan ya di majelis ilmu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tidak berpanjang lebar ya, kita akan langsung saja menuju kajian kita pada sore hari ini yang bertemakan circle menentukan masa depan. Namun sebelum kita masuk di kajian tersebut yang akan dibawakan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak, alangkah baiknya kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar keberkahan ilmu itu bisa kita dapatkan. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin pada para peserta kajian Zoom ya, jika tidak ada uzur, alangkah baiknya ya, kamera di on-kan ya, dan untuk mic di-mute-kan sementara kajian berlangsung. Namun nanti insya Allah setelah kajian ya ada sesi tanya jawab di mana panjenengan bisa langsung bertanya kepada pemateri. Tanpa berpanjang lebar ya, kami serahkan waktu dan kamera kepada Ustadz Al-Mukarram Efni Mubarak MPD. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalla ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa razukna fahma. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-kiram al-afadil wal qurama, para guru-guru, para kiai, ustadz, ustadzah, dan seluruh sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai seorang hamba memiliki kewajiban untuk terus bersyukur karena telah banyak menerima nikmat Allah yang tak terhingga. Karena sebab nikmat yang diberikan oleh Allah, kita bisa menjalankan kewajiban, menjalankan hal-hal yang sunnah, dan yang tak kalah pentingnya, kita pula bisa merasakan bagaimana indahnya di dalam agama Islam yang tidak ada seindah agama selain agama Islam itu sendiri. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya karena telah berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, yakni di antara banyak sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau
Bahkan kewajiban-kewajiban pun juga beliau sebagai seorang Rasul menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, yaitu apa? Dengan sabda beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban bagi setiap muslim, termasuk kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, seberapa panjang gelar kita, semua mendapatkan taklif bahwasanya wajib menuntut ilmu, tidak mengenal usia, tidak mengenal muda-mudi, jabatan, semuanya mendapatkan kewajiban itu. Kalau kita sering mengatakan kepada anak-anak kita, tuntutlah ilmu, maka seyogyanya pun juga, itu pun juga disematkan kepada kita sebagai orang tua, untuk banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, agar senantiasa apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita, itu sejalan dengan apa yang telah kita kerjakan. Artinya perkataan dan perbuatan harus beriringan supaya tidak berkategori orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di zaman sekarang ini yang penuh dengan kriteria-kriteria hidup, yang penuh dengan dinamika hidup, bahkan dalam memilih jalan hidup sekalipun. Salah satu di antara banyak pengaruh besar terhadap diri kita, terhadap jalan pikiran kita, terhadap jalan hidup kita, di antaranya itu adalah teman yang kita pilih. Nah, tentu fenomena yang menyedihkan hari ini itu tidak sedikit anak muda hari ini atau pemuda-pemudi hari ini itu banyak mengalami kegagalan bukan karena kurang cerdas dan juga bukan karena bodoh, tetapi karena salah memilih orang yang kemudian mengajaknya ke jalan yang arahnya tidak benar. Artinya apa? Teman. Nah, yang awalnya rajin mengaji bersama guru ngajinya, akhirnya pun berubah tidak mau ngaji karena temannya. Bahkan sampai meremehkan sekalipun terhadap program mengajinya, itu pun juga bisa disebabkan karena orang yang dipilih untuk menjadi temannya. Ada juga anak-anak kita yang awalnya memiliki semangat mondo, semangat nyantri di sebuah pesantren, akhirnya pun kehilangan arah, itu karena pengaruh dari teman yang kemudian tidak disadari kalau teman yang mempengaruhinya itu mengajak kepada jalan yang tidak benar. Karena kenapa? Hari ini itu hidup, kalau bahasa anak muda hari ini, itu hidup di era circle kultur. Nah, itu anak muda hari ini tuh banyak mengatakan kita hari ini tuh hidup di era circle kultur gitu kan. Nah, artinya apa? Orang itu lebih mudah terpengaruh dengan keadaan, dengan teman, atau bahkan media-media daripada gurunya atau orang tuanya. Nah, sehingga dari sinilah Imam Az-Zarnuji rahimahullah, beliau itu mengajarkan di dalam kitab Ta'limul Mutalim yang akan kita kaji pada sore hari ini, beliau itu mengajak atau membahas bersama, dan khususnya bagi kita yang lagi belajar ini, agar senantiasa, kata beliau, tidak salah memilih orang yang akan dijadikan sebagai seorang guru panutannya, atau sahabat atau teman yang akan menemaninya dalam belajar. Nah, karena kenapa? Ini bukan hanya sekedar berteman biasa, tapi ini adalah pertemanan yang luar biasa yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang terarah, sehingga dengan terarahnya hidup kita, maka semua masa depan kita itu menjadi
istimewa bagi kita, istimewa bagi orang tua kita, dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zarnuji itu sedang mengajarkan satu kaidah besar kepada kita. Apa kaidah itu? Masa depan seseorang itu seringkali ditentukan oleh siapa yang paling banyak mempengaruhi pikiran kita. Nah, maka dari situlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengaitkan tentang keselamatan hidup dengan cara bermusyawarah. Karena kenapa? Karena bermusyawarah itu membuka wawasan kita atau diri kita sebagai seorang orang tua atau anak kita sebagai seorang pelajar, membuka wawasan kita untuk bisa lebih memfilter mana orang baik dan mana orang benar, mana orang lurus, mana orang tulus yang benar-benar akan mengajarkan kita dan mengarahkan kita. Oleh karena itu, insya Allah pada kajian sore hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan fatwanya, nasihatnya kepada kita sebagai seorang pelajar. Nah, kita lanjutkan di dalam bait kajian kitab kita, yang dalam hal ini kita masuk pada paragraf di mana qala Aliyun karramallahu wajhah ma halakam ru'un an masyuratin wa qila annasu rajulun wa nisfu rajulin wa la syai'ah farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawir wa nisfu ar-rajul man lahu ra'yun sahibun walakin la yushawir au yushawir walakin la ra'ya lahu wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawir. Masya Allah, ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah betul-betul memberikan wawasan yang sangat dalam kepada kita sebagai orang tua yang mungkin tidak memiliki kapasitas atau kurang kompetensinya di dalam menjadi seorang guru bagi anak-anak kita atau bagi murid-murid kita, maka kita diajarkan bagaimana nanti memberikan nasihat kepada anak-anak kita atau murid-murid kita. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu berkata, ma halakam ru'un an masyurah, ma tidaklah halakah binasa ru'un seseorang an masyuratin karena sebab ia bermusyawarah. Artinya apa? Tidaklah seseorang mengalami kebinasaan karena bermusyawarah tentang suatu perkara yang perkara itu butuh arahan, butuh arah yang benar sebelum dijalaninya. Kita lanjutkan dulu. Qila rajulun wa nisfu rajulin la syai'a farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawir. Nah, jadi an-nasuh manusia, rajulun orang yang sempurna, wa nisfu rajulin. Jadi ini ada kategori-kategori manusia. Yang pertama itu adalah rajulun, orang yang sempurna. Yang kedua, wa nisfu rajulin, yaitu setengah orang. Wala syai'ah, dan orang yang tidak bernilai. Ra'yun sha'ibun, pendapat yang benar. Yushawiruh, bermusyawarah. La ra'ya lahu, tidak memiliki pendapat. Nah, rajulun wa nisfu rajulin wala syai'ah. Jadi di sini ada dikatakan bahwasanya seseorang lelaki sejati, ada setengah lelaki dan lelaki tak berarti. Nah, lelaki yang sejati farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun yushawiru.
Adapun laki-laki yang dikatakan sebagai orang yang benar-benar dikatakan seorang laki-laki sejati itu, kata beliau, man lahu ra'yun, yaitu adalah orang yang memiliki pendapat so'ibun wa yushawir, pendapat yang benar so'ibun wa yushawir, dan dia itu tidak enggan untuk melakukan musyawarah. Wa nisfu rajulin, adapun yang kedua, orang yang dikatakan dengan setengah lelaki, ya, man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Nah, sedangkan setengah lelaki yaitu adalah orang yang memiliki pendapat benar, man lahu ra'yun sa'ibun, orang yang memiliki pendapat yang benar, walakin la yushawir, akan tetapi dia tidak mau melakukan urun rembuk atau musyawarah dalam menentukan suatu perkara. Au yushawir walakin la ra'ya lahu, atau dia mau bermusyawarah, dia melakukan musyawarah walakin la ra'ya lahu, namun dia tidak memiliki pendapat apapun. Nah, dan yang ketiga, wala syai'ah, dan lelaki yang tidak ada artinya, naudzubillah min dzalik, man la ra'ya lahu wala yushawir, yaitu adalah laki-laki yang tidak ada artinya, walaupun dia ada tapi tidak berarti. Seorang laki-laki dikatakan tidak berarti ketika apa? Man la ra'ya lahu wala yushawir, yaitu manakala man la ra'ya lahu, laki-laki itu tidak memiliki pendapat, wala yushawir, dan juga enggan untuk melakukan musyawarah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak para ulama itu sudah menjelaskan tentang bagaimana kita itu dalam menentukan suatu perkara yang kita tidak menguasai perkara itu, maka kita senantiasa untuk datang kepada seorang laki-laki alim. Kalau sebelumnya kita telah belajar a'lam, aura, wal asan, orang-orang yang lebih alim dari kita, orang-orang yang senantiasa lebih wara' atau lebih berhati-hati dalam menjalankan hidupnya daripada kita, atau wal asan, atau orang yang arif dan bijaksana, maka hendaknya kita meminta meminta arahan nasihat kepada beliau. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, wa yambaghi ayyushawiru fi umurihi, setiap penuntut ilmu itu hendaknya melakukan musyawarah dalam urusannya. Artinya apa? Minta pendapat kepada guru-gurunya. Nah, karena kenapa? Karena gurunya yang pasti bisa menilai dari murid-muridnya. Nah, supaya apa? Supaya nanti arahnya lebih terarah ketika memilih suatu disiplin ilmu, sehingga disiplin ilmu itu menjadikannya tidak mengalami banyak kesulitan, atau bahkan memilih pondok atau lembaga sekalipun, maka penting untuk meminta nasihat gurunya atau arahan gurunya. Karena semakin kita sering berpindah-pindah tempat, maka dari situlah sebab berpindahnya tempat, maka keberkahan ilmu itu bisa jadi hilang karena terus berpindah-pindah. Artinya apa? Tidak istiqomah. Nah, ada juga di antara ulama, yaitu adalah Syekh Ibrahim bin Ismail, mengatakan, kenapa penting sekali itu dalam meminta arahan kepada guru atau kepada orang yang lebih alim daripada kita, atau dalam bahasa kiasannya itu dalam musyawarah. Kata ya Syekh Ibrahim bin Ismail hafizahullah, bila mengatakan, li'annal musyawarah min a'dami asbabi isabati ra'yi. Li'annal musyawarah, karena sesungguhnya dengan bermusyawarah itu, min a'dami asbab, merupakan sebab terbesar apa? Isabati ra'yi, untuk mendapatkan keputusan yang benar dalam hal apapun. Makanya penting kita kalau bahasa bisnis, mungkin orang yang berbisnis gitu kan, itu penting adanya mentor. Kalau orang yang ngaji kitab,
maka penting adanya guru atau musyrif atau orang yang mengajarinya. Kalau misalkan kita sebagai orang yang sedang mengalami kesulitan, maka tentu sangat penting bagi kita untuk datang kepada orang yang alim, untuk diberikan nasihat-nasihatnya, fatwa-fatwanya, agar kita semakin terarah dan jelas pilihan hidup yang mana yang harus kita pilih. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, sahabat MWA, rahimahullah, maka kita sebagai orang yang minim dengan ilmu atau fakir dengan ilmu, maka hendaknya kita itu jangan merasa paling tahu. Jangan salah tempat bertanya. Karena itu penting, ketika kita salah tempat bertanya, tentu nanti itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika merasa sudah paling tahu atau merasa sangat tahu, ya tentu itu akan membawa kita kepada bencana yang sangat besar, yaitu apa? Kesombongan. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat apa dauhnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, apa kata beliau? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka sungguh sangat elok kita mengikuti nasihat dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita itu menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka kita pun harus belajar ilmunya. Nah, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, itu pun juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka pun juga harus dengan ilmu. Artinya apa? Kalau kapasitas ilmu kita belum sampai, maka hendaknya kita mencari guru atau orang yang a'lam aura wal asan. Maka hendaknya kita mencari sosok yang kemudian bisa kita mintai arahannya, nasihatnya, fatwanya. Siapa mereka? A'lam, orang yang lebih alim dari kita. Orang yang aura, orang yang lebih warak dari kita. Wal asan, orang yang lebih bijak dan arif karena sebab usianya dan pengalamannya dalam belajar dan seterusnya. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i Masya Allah sangat luar biasa. Beliau itu orang yang solih, yang kemudian senantiasa terus mencari ilmu dari suatu tempat ke tempat yang lain ketika ilmu itu sudah diraihnya. Nah, hari ini terkadang beda. Alasan anak-anak kita itu mencari ilmu di suatu lembaga, terus kemudian pengen pindah ke lembaga yang lain itu bukan karena ilmunya sudah sempurna, tapi alasannya senantiasa sering ingin mencari suasana baru. Nah ini, mencari suasana baru. Akhirnya apa? Ilmunya belum selesai dipelajari, sudah pindah ke tempat yang baru. Akhirnya apa? Ilmunya tidak tuntas, dan suasana barunya pun juga tidak mendukung untuk menuntaskan ilmu yang dipelajarinya. Nah, ini bahasa-bahasa anak muda sekarang itu selalu ingin mencari suasana baru. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita bahwasanya menuntut ilmu itu wajib dengan segala hal, kekurangan dan kelebihan di suatu tempat atau dimanapun, dan senantiasa tidak berpindah-pindah dengan alasan supaya mendapatkan suasana baru, dan karena alasan suasana baru itulah maka ilmunya terputus. Akhirnya apa? Tidak tuntas belajarnya. Makanya sampai ada beberapa lembaga itu sampai harus program 6 tahun, program 7 tahun, bahkan sampai harus lulus. Ada yang begitu. Karena diantaranya mengikuti bagaimana dawuh Imam Az-Zarnuji bahwasanya menuntut ilmu itu
jangan pindah-pindah sebelum tuntas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi anak-anak kita sebagai orang tua harus peduli banget terhadap siapa teman anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu senantiasa terarah sesuai dengan harapan kita. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi kalau tidak khilaf itu, beliau itu menyampaikan almar'u ala dini khalilihi gitu. Jadi almar'u seseorang ala dini khalilihi itu senantiasa akan mengikuti agama temannya atau agama sahabat dekatnya. Artinya apa? Kalau berteman dengan orang yang tidak terarah, maka pasti akan ikut tidak terarah. Kalau berteman dengan orang-orang yang senantiasa dunia yang dikejar, maka dia pun juga akan ngejar dunia itu. Kalau kita melihat anak kita itu berteman dengan orang yang alim, maka insya Allah anak-anak kita pun juga akan menjadi alim. Maka almar'u ala dini khalilihi, masya Allah, ini sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dawuhnya ulama itu diantaranya itu adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kemudian dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Fassahibu sahibun. Fassahibu sahibun. Teman itu sahib, menjadi penarik. Makanya penting bagi kita sebagai orang tua untuk peduli terhadap siapa teman anak-anak kita. Karena kenapa? Teman itu akan menarik anak kita ke jalan sesuai dengan yang dia yakini, sesuai dengan yang ada dalam pikirannya, sesuai dengan yang mereka pahami. Karena kenapa? Orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan pemahamannya. Kalau pemahamannya benar, insya Allah jalannya benar. Tapi kalau pemahamannya salah, sesat, ya tentu akan sesat. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, as-sahibu sahib, di sini teman itu akan menjadi penarik bagi anak-anak kita. Artinya apa? Teman akan menarik anak-anak kita menuju arah hidup sesuai dengan yang dipahami oleh teman anak kita. Jika itu teman kita itu pemahamannya itu baik menuju Allah, maka anak kita itu akan ditarik menuju agama Allah. Tapi jika teman anak kita itu pemahamannya dunia saja, dunia gitu kan, artinya lupa dengan akhiratnya, pokoknya golek duit gitu kan, bahasanya gitu ya. Dunia aja, maka anak kita pun juga akan ditarik untuk mencari dunia terus sampai lupa dengan akhirnya. Naudzubillah. Makanya penting apa yang disampaikan dalam Imam Al-Ghazali, fasahib sahib, teman ikut akan menjadi penarik bagi teman yang lainnya. Nah, dalam Imam Ibnu Jauzi, beliau dawuh, masya Allah, di dalam kitab Sayyidul Khair, ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu anfa'ah lisyabih min suhbatis salihin. Ma ra'aitu anfa', aku tidak pernah melihat sesuatu yang anfa', sesuatu yang lebih bermanfaat, lisyabih, yaitu bagi seorang pemuda, min suhbatis solehin, selain dia bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Jadi Imam Ibnu Jauzi itu menyampaikan bahwasanya anak pemuda itu seharusnya memilih sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya, dan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi seorang pemuda itu adalah memilih sahabat atau orang-orang yang soleh. Dan insya Allah kita
adalah orang-orang yang soleh, sehingga anak-anak kita pun juga menjadi soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala Ja'far wa qala Ja'far as-Sadiq li Sufyan ats-Tsauri, syawir fi amrika ma'al ladina yashawna Allah, masyaallah. Wa talabul ilmi min a'la umur wa as'abiha fakanat al-musyawaratu fihi awjabah. Wa qala al-Hakim rahimahullah, idza dhahabat ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilaf ila al-a'immah wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa takhtar ustadan fa innaka idza dhahabta ila alimin wabtada'ta bisabaki darasihi rubama la yuwafiquka tab'ahu fatataruka darsahu wa tantakilu ila ghairihi fala yubaraku laka fi talabil ilmi. Masya Allah. Ini ada sebuah ungkapan atau nasihat atau bahkan menjadi pecutan bagi kita sebagai orang tua gitu kan. Ya, ini dari kalam atau yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Nah, kata beliau, syawir, bermusyawarahlah fi amrika alladzina yashawnallahu ta'ala. Bermusyawarahlah fi amrika, dalam setiap urusanmu, alladzina yashawnallahi ta'ala, dengan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi kita itu disuruh senantiasa bermusyawarah, minta arahan, minta pendapat, minta nasihat kepada orang-orang yang senantiasa apa? Yaitu adalah senantiasa orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, wa talabul ilmi min a'lal umur, dan mencari ilmu min a'lal umur, termasuk perkara yang a'la, yang paling tinggi, al umur, dalam urusan-urusan, wa as'abiha fakanat al musyawara fihi aujabah. Karena kenapa? Karena dalam hal yang paling sulit ketika kita bermusyawarah, fakanat al-musyawarah, maka menjadi mudah. Karena kenapa? Al-musyawarah, karena sebab musyawarah fihi, di dalamnya, aujabah, lebih wajib dan lebih penting. Nah, kita lanjut sebagaimana qala al-Hakim, kalam al-Hakim, idza dhahabta ila Bukhara, apabila dhahabta, engkau pergi, ila Bukhara, ke Bukhara, satu daerah, fala ta'jal, maka jangan tergesa-gesa, fil ikhtilafi, dalam mendatangi, ila la'immah, para imam atau guru. Jadi kita tidak boleh karena pergi ke suatu tempat, terus kemudian ada majelis ilmu, terus kemudian kita bersegera. Nah, ini kata beliau, jangan tergesa-gesa dulu. Tapi apa kata beliau? Ini di kalangan para ulama zaman dahulu, nggih. Tentu berbeda dengan sekarang kondisinya. Apa kata beliau ketika di zaman itu? Wamkuth syahraini hatta tata'ammal wa takhtara ustadzan. Maka ketika sampai ke suatu tempat di Bukhara itu, kata beliau, wamkuth, tinggallah syahraini, 2 bulan, hatta tata'ammal, sampai engkau bisa memberikan pertimbangan, wa takhtara, dalam memilih ustadzan, seorang guru. Karena bisa jadi ketika itu ada guru-guru yang naudzubillah, bisa jadi ya ada guru yang tidak sahih dalam manhajnya, gitu kan, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak sahih dalam mengajarnya. Fala yubarik, maka tidak diberkahi lakah bagimu fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Imam Ja'far As-Sadiq, beliau itu berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab ini, apa kata beliau? Bermusyawarahlah dalam urusanmu, kata beliau, dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi bermusyawarahnya itu dengan orang-orang yang takut kepada Allah, bukan dengan orang-orang yang minim agama,
bukan dengan dalam tanda kutip bukan jelek, tidak gitu kan, karena demi kita berhati-hati gitu kan. Makanya kalau minta pendapat itu sebagaimana di awal disampaikan dalam kajian ini, dalam judul ini, siapa Aura, A'lam wal Asan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa sih harus bermusyawarah dengan orang yang takut kepada Allah? Nah, ini pertanyaan besarnya. Nah, di dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Hadratul Imam rahimahullah, yakni Ibrahim bin Ismail, beliau, kenapa sih harus bermusyawarah dengan orang-orang yang takut kepada Allah, bukan kepada orang yang pintar, begitu. Karena sekarang itu sudah banyak bergentayangan orang-orang pintar gitu kan, namun tidak takut kepada Allah gitu kan. Gelarnya berderet-deret, namun bikin pikiran kacau gitu kan. Atau bahkan apa namanya, ajakan-ajakannya itu membingungkan kita gitu kan, mana yang benar dan mana yang salah. Itu bukan karena tidak pintar, sangat pintar banget gitu kan, bahkan gelarnya pun juga berderet-deret gitu kan. Namun sekali lagi, orang-orang yang pintar belum tentu dia memiliki apa namanya, ketakwaan kepada Allah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam kutipan tadi di atas itu, syawir fi amrikal ladzina yakhshawna gitu kan. Maka kita itu harus senantiasa bermusyawarah atau meminta arahan kepada orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sekali lagi, ya, orang pintar itu belum tentu jujur dengan ilmunya. Karena kenapa? Karena dia jadi bunglon. Kalau malam jadi hijau, kalau siang jadi ireng gitu kan. Nah, itu bahaya gitu. Karena kenapa? Karena takut jujur dengan ilmunya atau ilmu Allah itu. Nah, hari ini tuh banyak orang pintar tapi belum tentu jujur gitu kan. Banyak orang cerdas tapi belum tentu tulus. Nah, dan orang berpengalaman belum tentu menginginkan kebaikan untuk kita, walaupun pengalamannya sudah luas dan lain sebagainya. Namun, ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, itu pasti akan memberikan nasihat berdasarkan agama Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah, ini pentingnya. Makanya kita itu syawir fi amrikal ladzina yasyawwah. Maka kita harus meminta pendapat kepada orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang tua ketika akan mendidik anak kita menjadi seorang CEO dalam sebuah bisnis, maka kita harus mengajari bagaimana ilmu agama tentang jual beli. Nah, ketika kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menjadi seorang guru, maka kita pun juga mendidiknya bagaimana menjadi seorang guru. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menjadi guru bagi murid-muridnya, sebagaimana Syamsuddin menjadi guru bagi muridnya, dan seterusnya. Artinya apa? Harus betul-betul dikuatkan ilmu agamanya, akidahnya, dan arah-arah yang akan kita tempuh itu. Karena kenapa? Li'annal khaif minallah la yakhshu minal fil musyawarah wa la yattabi fil hawa. Karena kenapa? Orang yang takut kepada Allah tidak akan berkhianat dalam memberikan nasihat dan tidak akan mengikuti hawa nafsu. Makanya penting bagi kita ketika kita ada masalah, ada suatu perkara, maka orang yang pertama kali kita cari itu sebagaimana arahan pembelajaran dalam kitab ini, Aura A'lam wal Asan, yaitu adalah orang yang paling alim di antara kita. Kalau kita di kampung, siapa yang paling alim di kampung, yang benar-benar kita bisa ambil fatwanya,
dan aura, dan siapa juga yang paling aura, yang paling berhati-hati di dalam menjalani hidupnya, yang syubhat aja dibuang apalagi yang haram. Nah, sekarang kadang kebalik, gitu kan? Yang haram itu diambil, yang syubhat malah lebih dicari, gitu kan? Nah, naudzubillah min dzalik, gitu kan? Atau kebalikannya, yang syubhat diambil, yang haram malah dicari-cari, gitu. Karena kenapa? Sekali lagi, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Ketika sudah rasa takut itu tidak ada dalam dirinya, maka bisa dipastikan dia bukan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kenapa? Ada lagi, bagaimana ketika anak kita mau memilih sebuah lembaga atau pesantren? Bagaimana anak kita ketika akan menuntut ilmu? Nah, tentu ini adalah suatu keputusan yang sangat besar yang harus diambil oleh kita sebagai orang tua, yang kemudian oleh anak yang memilih. Karena kenapa? Karena menuntut ilmu itu keputusan besar seumur hidup, gitu kan. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam Ja'far, yang mana beliau mengatakan, wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha. Masya Allah, ini maknanya sangat dalam. Karena kenapa? Memilih guru itu bukan seperti memilih produk. Nah, sekali lagi, memilih guru itu bukan berarti seperti memilih produk. Memilih guru berarti memilih bagaimana cara pandang berpikirnya, bagaimana cara mempraktekkan agamanya, bagaimana cara memandang kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah atau syariat Allah dan Rasul-Nya. Bahkan arah hidupnya itu apakah untuk menyiapkan kehidupan setelah mati untuk ke surga atau ke neraka. Nah, ini yang harus kita lihat. Karena kenapa? Menuntut ilmu ini adalah keputusan besar seumur hidup untuk kita dan anak-anak kita. Makanya penting bagi kita itu untuk memilih siapa orang yang kemudian akan kita percayai terhadap pendidikan anak-anak kita. Maka kita harus pertama lihat cara pandang berpikirnya, cara beragamanya dalam menyikapinya, bagaimana cara memandang kehidupan, apakah sosialis, komunis, dan kapitalis, dan segala macamnya, atau bahkan cara cerdasnya berpikir untuk melakukan sesuatu, apakah untuk kehidupan setelah mati, untuk akhiratnya itu untuk surga atau neraka. Nah, ini penting ketika kita ingin menitipkan anak-anak kita dalam proses menuntut ilmu, baik di jenjang SMP, SMA, atau bahkan perguruan tingginya nanti, gitu. Nah, terkadang kita itu salah dalam memilih, ketepatan dalam memilih, sehingga menyebabkan kita itu tidak semangat belajar, menyebabkan anak kita itu tidak semangat dalam memahami agama, sehingga kehilangan adab, atau bahkan terjebak dengan asobiyah atau fanatisme, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kita harus mengikuti dan betul-betul berhati-hati sebagaimana para ulama salaf terdahulu itu sangat berhati-hati sebelum menentukan pilihan siapa yang akan kita berikan amanah dari anak-anak kita, atau bahkan termasuk kita harus lebih berhati-hati untuk memberikan curhatan-curhatan kita atau meminta nasihat-nasihatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tadi di dalam bait tadi juga disampaikan oleh Imam Al-Hakim, wamkuth syahraini hatta tata'ammal wakhtar ustadzan. Di situ beliau juga menyampaikan bahwasanya harus menunggu ikhtiar, bisa jadi ya istikharah, untuk menentukan sebuah perkara besar, dan itu menjadi keputusan besar dalam hidup kita. Maka kita pun juga harus melakukan sebuah ikhtiari sebelum menentukan sesuatu. Itu tidak boleh tergesa-gesa. Nah, tidak boleh isti'jal, tidak boleh kubuan, apa kubuan itu. Ya, suka
apa istilahnya kubuan ya istijal gitu kan, ya selalu tergesa-gesa dalam membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal yang harus dijadikan antisipasi. Nah, kalau bahasanya ulamanya itu al-ajalatu minasyaiton. Orang itu akan mengikuti jejak setan itu ketika dia tergesa-gesa dalam membuat suatu keputusan gitu kan. Nah, karena kenapa? Ketika kita melakukan membuat keputusan besar dalam hidup ini, maka yang harus menjadi patokannya ini, apakah ini sudah sesuai dengan syariat Allah? Apakah ini bertentangan dengan syariat Allah? Ataukah ini dilarang? Karena kenapa? Ketika kita membuat keputusan itu, tentunya yang kita harapkan itu adalah ridha Allah, bukan yang lain, gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya di dalam bait itu wala yubaraku laka fi talabil ilmi, masya Allah. Nah, bahayanya kata beliau, bahayanya sering pindah-pindah tempat belajar itu kata beliau apa? Fala yubaraku laka fi talabil ilmi. Maka tidak diberkahi bagimu dalam menuntut ilmu. Nah, yang dikhawatirkan itu bukan sekedar tidak pahamnya, tetapi kehilangan barokah ilmu itu karena tidak menuntaskan ilmu dalam belajar. Nah, termasuk di antara ilmu itu dikatakan barokah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala ilmu itu semakin menjadikan tawadhu, manakala ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, manakala ilmu itu dibutuhkan banyak orang, artinya diamalkan oleh kita, dan ilmu itu bisa memberikan banyak manfaat bagi kita, orang terdekat kita, dan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah keberkahan ilmu yang sejatinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut satu bait lagi nggih. Ila alimin wa badata bisabiqa indahu rubama la yu'ajibuka darsahu fatatsrukahu wa tadhhabu ila akhar fala yubarukalka fi ta'allum ta'ammal syahraini fi ikhtiyari ustad wa syawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'rad anhu fatathbut indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakatan ta'fian bi ilmika katsiran wa'lam anna as-sabra wa thabata aslun kabirun fi jamil umur walakinnahu azizun kama qila likulli ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatun. Nah, di dalam bait ini Masya Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan belajar bagaimana kita itu memiliki sifat thabat, gitu kan. Nah, kitab ini menjelaskan bagaimana kita harus memiliki sabat. Apa kata beliau? Kita terjemahkan dulu. Ila alimin, kepada seorang alim, wabada'tah, dan engkau memulai bisabqih, dengan segera, indahu, kepadanya, dengan cara bersegera kepadanya, rubama la yu'ajibuka, boleh jadi tidak membuatmu senang, darsuhu, dalam pelajarannya, fatatrukahu, sehingga kamu meninggalkannya, wa tadhhabu ila akhor, kemudian pergi ke yang lainnya, fala yubarik, maka tidak diberkahi laka bagimu fit ta'allum, di dalam belajar. Ini kalau pindah-pindah kata beliau tidak akan mendapatkan barokah dari ilmu itu. Ta'ammal, maka renungkanlah, syahraini, 2 bulan, fi ikhtiyaril ustad, yaitu paling tidak kalau zaman dulu para ulama ini di zamannya para ulama, di zamannya bagaimana Imam Az-Zarnuji, ya, paling tidak kita itu melakukan ikhtiar itu sepanjang 2 bulan gitu kan. Fi ikhtiyar ustad, dalam memilih suatu guru, dalam memilih disiplin ilmu, dan bermusyawarah wa syawir hatta la tahtaju ila tarkihi, dan hendaknya kita itu bermusyawarah sehingga kita itu tidak perlu ila tarkihi, untuk meninggalkannya, wal i'radi anhu, dan berpaling darinya. Fatathbuta, lalu engkau menetap, indahu, bersamanya atau bersama gurunya, hatta yakuna ta'allumaka, hatta yakuna ta'allumuka
sehingga menjadi belajarmu mubarakan, penuh keberkahan, wa tantafi' dan memperoleh manfaat bi'ilmika dengan ilmumu kathiron banyak. Wa'lam dan ketahuilah annas sabra sesungguhnya kesabaran wathabat dan keteguhan atau keistiqomahan aslun kabirun merupakan pokok inti yang sangat besar fi jamil umur dalam setiap urusan atau perkara. Walakinnahu akan tetapi azizun, ia sangat sulit didapat. Artinya apa kata beliau? Orang yang mau istiqomah menjalankan sesuatu itu sulit. Oleh karena itu, keistiqomahan itu menjadi pokok inti dalam suatu perkara, kata beliau. Dalam bait syairnya, likulli ila sya'wil ula harakatun. Bagi setiap sesuatu menuju puncak atau derajat kemuliaan, harokatun, ada usaha. Jadi kalau ingin mulia, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Walakin azizun firijali thabatun. Akan tetapi sangat langka sekarang ini bagi manusia apa? Thabatun, keteguhan istiqomah. Jadi hari ini tuh langka bagi orang itu ketika memilih suatu urusan tertentu, kemudian dia istiqomah untuk menjalankan itu sampai pada puncak kebahagiaannya. Itu langka, kata beliau. Itu di zaman sejak zaman dulu. Nah, kan kayak misalkan sekarang itu anak-anak muda itu kadang-kadang kan pengennya yang instan-instan saja gitu kan. Melihat A pengen A gitu kan. Melihat B pengen B. Melihat Z pengen Z. Nah, artinya apa? Bukan sesuatu yang hina, bukan. Tapi ketika sudah milih, pantang untuk pindah ke pilihan kedua sebelum kita benar-benar menjalaninya dan istiqomah untuk terus berada di jalan pilihan itu. Nah, ini yang berat, kata beliau. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zarnuji betul-betul memberikan nasihat ini kepada kita. Apa? Sabat. Apa itu sabat? Memiliki keteguhan istiqomah. Nah, ini yang langka hari ini. Nah, banyak di zaman-zaman dahulu itu, atau bahkan sekarang itu, orang cerdas tapi gagal. Banyak, gitu kan. Banyak orang biasa-biasa tapi menjadi ulama besar. Sangat banyak. Datang dari kota atau kampung, banyak. Yang membedakan di antara mereka itu bukan IQ-nya, bukan. Yang membedakan di antara para orang-orang yang bisa meraih cita-citanya itu karena kemampuan bertahan untuk menuju apa yang diinginkan. Kemampuan bertahan ini artinya kan sabat, keteguhan istiqomah untuk meraih impiannya. Banyak itu menjadi ulama bukan karena cerdas. Banyak orang ranking 1, 2, bahkan kumlot, tapi ketika pulang kampung nggak jadi apa-apa. Karena kenapa? Karena pengen yang instan. Nah, sementara di dunia ini nggak ada yang instan kecuali mie instan itu yang disponsori itu, gitu kan. Melakukan sesuatu itu nggak ada yang instan-instan kecuali mie instan itu yang dijual-jual itu, gitu kan. Semuanya itu bahkan untuk bisa menjadikan mie instan itu pun juga ada prosesnya, nggak langsung moro-moro dadi, atau bahkan kurdi syukur-syukur dadi, naudzubillahi min dzalik, gitu kan. Artinya apa? Keteguhan istiqomah ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita di dalam memilih suatu urusan hidup, baik itu berupa masa depan anak-anak kita atau usaha yang kita pilih, atau apapun itu. Jalani dulu dengan istiqomah, sehingga insya Allah dengan keistiqomahan itu Allah berikan banyak pertolongan, sehingga impian kita bisa terwujud. Nah, maka ada kaidah ulama begini. Dalam dunia pendidikan itu ada seorang ulama mengatakan begini. Al-ilmu la yu'tika
ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Masya Allah. Al-ilmu la yu'tika. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dirinya, ba'dahu. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dirinya kepada kita, hatta tu'tiyahu kullak. Sampai kita memberikan seluruh kesungguhan kita kepada ilmu itu. Artinya apa? Ilmu itu tidak akan kita peroleh dengan benar ketika kita tidak melakukan suatu usaha yang sungguh-sungguh. Gitu. Tentu semua perkara juga kurang lebih akan begitu. Di mana letak kesungguhan kita untuk mencapai raihan yang baik sesuai dengan impian kalau nggak sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, ini yang kadang-kadang terjadi di dalam dunia pendidikan anak-anak kita, atau bahkan dalam dunia usaha sekalipun gitu kan. Yaitu apa? Bahaya mentalitas mudah menyerah atau mudah bosan begitu. Ini mental yang harus betul-betul dibuang dari diri kita dan anak-anak kita gitu kan. Baru berjalan mondok gitu kan, merasa tidak bisa, pengen berhenti. Padahal baru berjalan gitu kan. Atau ketika belajar dengan guru gitu kan, itu merasa bosan karena begitu-begitu saja. Nah, atau apapun itu mental hari ini itu adalah mentalitasnya itu rendah, atau mudah bosan atau mudah menyerah gitu. Artinya apa? Daya juangnya itu rendah gitu kan. Nah, ini yang harus kita upgrade untuk kita dan anak-anak kita dengan cara apa? Dengan cara mendidik hati kita. Karena semuanya itu dari hati kita tumbuh, dari hati kita itu tumbuh dan berkembang sampai pada otak yang kemudian diolah sampai menjadi amalan-amalan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir kata beliau, fala yubaruku laka fi ta'allum, kata beliau. Jangan sampai kita itu berpindah-pindah dalam belajar. Karena kenapa? Karena itu akan menghilangkan keberkahan dalam belajar, kata beliau. Karena kenapa? Keberkahan belajar, kata para ulama, itu dilahirkan dari 3 hal. Kata beliau, keberkahan belajar ilmu, makanya walaupun sekarang itu eranya era AI dan segala macamnya, itu secara ilmu dapat, tapi secara keberkahan tidak dapat. Gitu. Sebagaimana kata beliau, fala yubaraku laka fi ta'allum. Nah, artinya apa? Para ulama itu menjelaskan bahwa keberkahan ilmu itu akan lahir dari 3 hal. Pertama, karena mulazamah. Artinya apa? Belajar langsung atau bersama guru dalam waktu yang panjang. Yang kedua, ada khidmah. Setelah belajar, itu ada khidmah. Apa itu khidmah? Menghormati dan melayani seorang guru ketika guru butuh. Atau bahkan tidak butuh sekalipun, kita menghormati guru dan memberikan pelayanan terbaik kepada guru. Nah, dan yang ketiga, itu adalah suhbah. Kedekatan rohani dengan seorang guru. Artinya apa? Ketersambungan murid dan guru itu menjadi wasilah mendapatkan barokah ilmu di dalam belajar. Ketiga hal ini tidak akan diperoleh oleh seorang murid ketika belajarnya pindah-pindah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Fa innal ilma innama yunalu bil mulazamah wa dawamis suhbah wa tuliz zaman. Kata Syekh Imam Ibrahim bin Ismail rahimahullah, kata beliau, fa innal ilma innama yunalu fil mulazamah wa dawamis suhbah wa tuliz zaman. Sesungguhnya ilmu itu akan diperoleh dengan terus mendampingi guru atau berguru langsung, kemudian menjaga kebersamaan dengannya, dan melalui waktu yang panjang. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dan sabat di dalam menjalankan hidup ini, penuh kesabaran dan penuh keteguhan dalam istiqomah.
Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Ustaz Hifni Mubarak MPD telah menyampaikan materinya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah kami ingin memberikan informasi, ya, informasi terkait program yang ada di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Saat ini di Ma'had Wakaf Al-Izzah terus ya berprogres untuk menghadirkan ruang takmir yang layak, yang fungsinya diantaranya untuk pengawasan dan pembinaan para santri penghafal Al-Quran yang ada di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Jadi dumateng jenengan ya, bagi jenengan yang saat ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah SWT dan saat ini juga masih di bulan Muharram, ya, bisa menyampaikan ya, infak sedekahnya melalui rekening yang ada di poster, ya, seperti itu. Berikutnya juga ada program di mana program ini ditujukan ya untuk kemandirian pesantren ya, untuk memenuhi kebutuhan para santri ya, yakni program Gerai Wakaf Santri. Insya Allah saat ini progresnya sudah pada penggalian fondasi ya, yang selanjutnya akan diteruskan fondasi dan pemasangan tiang stros begitu. Bagi jenengan yang ingin membersamai ya program ini, saged komunikasi dengan admin ya, atau jika ingin langsung terwakaf saged ya di nomor yang telah ada di poster. Seperti itu. Insya Allah itu yang ingin disampaikan. Monggo sekarang masuk di sesi tanya jawab. Bagi para peserta kajian Ta'lim Muta'alim yang ingin langsung bertanya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Hifni Mubarak MPD, saged raise hand atau bisa tulis ya di kolom chat. Monggo dipersilahkan. Jika belum ada, masih kami tunggu, mungkin sekitar 5 menit lagi, kami tunggu. Monggo. Ada yang dari Papua, mungkin saged ada yang ingin ditanyakan begitu, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Buat yang lain juga ya, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya. Monggo. Langsung komunikasi dengan pemateri atau tulis nih dari Kakak Irnasari ya, dari Papua. Monggo. Dipersilahkan. Sepertinya masih ngetik di kolom chat kata Irnasari dari Papua. Ya Allah, dari Papua. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Kakak langsung ke materi ini. Ya, syukran jazakillah khair Ustaz atas kesempatannya.
Ini Ustadz, tadi saya terlambat menyimak, tapi ada sebagian karena masih sholat. Berhubung di sini waktu mulainya masih sholat juga. Pertanyaan saya Ustadz, terkait ini kan materinya tadi tentang ini ya, apa? Circle menentukan masa depan. Ya, terkadang kan kita Mas bertanya ya, ya, duduk aja ya. Oke. Ini Ustadz, terkadang kita berada di circle yang baik, kita terdorong untuk melakukan kebaikan, namun ada fase kita futur. Nah, bagaimana langkah kita agar futur ini tidak terlalu lama gitu. Kemudian yang kedua Ustadz, ini mungkin melenceng dari tema ya, tapi mungkin ada kaitannya begitu. Terkait orang-orang yang memiliki keilmuan kemudian melakukan berbagai tindakan misalnya pelecehan dan sebagainya. Kebetulan tanggal 17 kemarin itu di lingkungan sekitar rumah saya itu terjadi pelecehan yang kemudian dilakukan oleh oknum yang dianggap memiliki kiprah dalam bidang agama. Nah, usut punya usut, beliau melakukan ini dengan anggapan bahwa anak-anak ini di bawah umur. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya terkait hal ini, Ustadz? Ketika seseorang melakukan perbuatan yang kemudian membuat orang lain berpikir negatif tentang pemahaman Islam karena dianggap memiliki keilmuan tertentu sehingga ada juga yang terbebas daripada hukum. Gimana itu, syukron Ustadz? Sudah tidak kondusif anak ini dia bertiga ini Ustadz. Ahwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaannya yang sangat luar biasa, di mana secara singkat saya coba tadi tulis, terkadang kita berada di circle yang baik sehingga semangat beribadah, sehingga menjadikan kita semangat ibadah, tetapi terkadang futur, gitu. Bagaimana menghilangkan futur itu dengan segera, gitu kan. Nah, Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam futur ini, bahasa futur ini kan penyakit ya, penyakit yang hampir dialami oleh setiap manusia. Namanya juga manusia, gitu. Khususnya bagi seorang pelajar dan pejuang kebaikan pada umumnya, gitu. Nah, sebenarnya yang berbahaya itu bukan futur yang sesaat, gitu kan, tetapi ketika futur itu membuat kita berhenti, itu yang bahaya. Kalau futur sesaat kemudian bangkit kembali, itu insya Allah itu sangat baik. Bukan sangat baik, itu manusiawi, gitu ya. Tapi ketika futur itu menjadikan berhenti, itu yang menjadi masalah besar bagi kita, gitu. Nah, sebagaimana dalam kajian tadi, Imam Az-Zarnuji rahimahullah, beliau itu sangat menekankan kepada titik penting as-sabru wa-thabatu aslun kabirun fi jamil umur. Beliau itu menekankan, apa kata beliau? As-sabru, sabar, wa-thabat, dan keteguhan, aslun kabirun fi jamil umur. Itu adalah suatu pokok yang sangat besar dalam seluruh urusan. Nah, maka obat futur itu bukan menunggu semangat datang, bukan, gitu kan. Tetapi obatnya itu harus tetap berjalan meskipun semangat sedang turun. Nah, itu obatnya.
artinya kita harus tetap hadir dalam majelis ilmu walau hati belum semangat. Tetap membaca Al-Quran misalkan walaupun sedikit gitu kan. Tetap dekat dengan guru dan teman yang solih gitu. Nah, dan yang tak kalah pentingnya itu kita harus mengurangi gitu kan. Mengurangi atau bahkan menghilangkan penyebab futur itu. Karena di antara penyebab futur itu adalah maksiat gitu kan. Maksiat gitu kan. Nah, penyebab futur itu yang paling utama itu adalah maksiat. Di antara yang kedua penyebab futur itu adalah sosmed. Berlebihan dalam bersosmed itu. Dan yang tak kalah pentingnya sebagaimana tadi itu adalah circle yang penuh dengan negatif itu. Nah, itu di antara penyebab futur itu adalah maksiat, terus kemudian yang kedua itu adalah kelebihan bersosmed, dan yang ketiga circle yang negatif gitu kan. Nah, terus kemudian futur itu apa gitu. Kadang-kadang itu kan orang itu sering mengucapkan tapi kadang tidak tahu apa itu yang diucapkan gitu loh. Maka perlu diketahui sahabat MHTV yang dirahmati Allah, yang namanya futur itu adalah itu menjadikan kita itu lemah, kendor, menurun semangat gitu kan, sebelumnya yang mana sebelumnya kuat gitu kan. Gitu. Kalau dalam istilah para ulama itu futur itu adalah menurunnya semangat ibadah kita gitu kan. Semangat menuntut ilmunya gitu kan, atau menurunnya semangat untuk beramal soleh yang mana sebelumnya itu rajin gitu kan, dan sebelumnya itu sungguh-sungguh gitu kan. Nah, artinya apa? Penjelasan ringkasnya itu dulu rajin, sekarang tidak rajin. Nah, begitu. Dulu semangat membaca Al-Quran, sekarang tidak semangat, gitu kan. Dulu antusias untuk menghafal, menambah murojaah hafalan, gitu. Sekarang menjadi menunda-nunda, gitu. Nah, itulah sedikit ulasan tentang futur, gitu. Nah, artinya Bapak Ibu, Abah Umahat, ayah bunda, sahabat MWTV rahimahullah, supaya kita tidak banyak mengalami futur dalam segala aspek kehidupan ibadah kita ini, maka kita harus menjauhi maksiat, terus jangan berlebihan bersosmed, dan tentunya memilih sahabat atau orang-orang yang senantiasa mengajak kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang kedua, ini yang lagi marak juga ini. Bagaimana jika ada orang yang dianggap ahli agama gitu kan, tetapi melakukan pelecehan? Bagaimana sih menyikapinya agar tidak menjadi negatif terhadap apa ya agama kita gitu kan? Karena ujung-ujungnya itu apa bukan hanya sekedar personalnya gitu kan, tapi bisa jadi agamanya pun juga menjadi negatif di mata orang gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu salah kaprah dalam menilai sehingga dikait-kaitkan. Dan itu biasa jadi digoreng sama orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam. Itu akan digoreng bagi orang-orang yang tidak senang dengan kebangkitan agama Islam, kebangkitan Islam, atau orang-orang yang anti-Islam gitu kan. Itu biasanya menggorengnya itu aneh-aneh nantinya itu kan. Sehingga seolah-olah menjatuhkan bahwasanya Islam itu bla 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 gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah personalnya gitu kan. Nah, pertama gitu kan, jika memang itu terbukti melakukan pelecehan atau kezaliman, maka perbuatannya wajib kita tolak dan diproses sesuai dengan syariat serta hukum Allah yang berlaku. Itu kalau Islam gitu kan. Karena kenapa? Islam itu tidak pernah membenarkan pelecehan dengan alasan apapun. Nah ini, sekali lagi, Islam tidak pernah membenarkan
pelecehan dalam urusan apapun atau dengan alasan apapun. Nah, namun yang harus dibedakan adalah ini oknum. Nah, gitu. Ini kesalahan oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk membenci ilmu dan membenci para ahli ilmu. Nah, ini penting. Karena ini bukan bukan sesuatu yang dilakukan oleh mayoritas gitu kan, tapi oleh oknum yang itu bernotabene misalkan ahli ilmu agama dengan alasan apapun, tentu sekali lagi Islam itu tidak membenarkan itu. Nah, kalau misalkan contoh gitu kan, contoh, kalau misalkan ada dokter yang berbuat jahat, ya tentu kita tidak boleh dong membenci semua dokter. Karena kenapa? Itu oknum. Kalau misalkan ada guru yang salah gitu kan, tentu lantas kita tidak boleh dong membenci semua guru karena tidak semua guru begitu. Atau bahkan mengatakan pondok di sana, ya itu orang nggak berpendidikan bagi saya. Kalau bagi saya ada orang yang kemudian di suatu lembaga atau suatu tempat yang dilakukan oleh satu orang, terus membawa nama-nama semua ustadz dan guru atau bahkan pondok A, seolah-olah itu semua pondok itu menjadi jelek. Alah tentu kalau ada orang yang begitu, menurut saya itu belum berpendidikan yang sebenarnya. Artinya apa? Ini oknum, gitu loh. Karena sejatinya di suatu lembaga pesantren, sekolah Islam, musola atau apapun itu tidak menghendaki itu, gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu menyampaikan semua atau bahkan mengatakan melebeli pondok A, pondok B, sekolah A, sekolah B, tentu itu tidak benar sebagai seseorang yang kemudian menjudge semuanya seolah-olah kan begitu. Makanya yang benar itu apa? Kesalahan oknum itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membenci semua yang ada di situ atau bahkan membenci ilmunya, naudzubillah, apalagi para ahli ilmu, naudzubillah, gitu kan. Makanya di sini ada nasihat sebagaimana tadi kami sampaikan yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dalam kitab ini yang tadi kita pahami bersama. Apa kata beliau? Syawir fi amrikal ladzina yakhshawunallah. Maka kita itu senantiasa meminta arahan kepada orang-orang itu yang benar-benar takut kepada Allah. Begitu. Kalau istilah orang tua itu yang zaman dulu itu, lebih baik saya mengantarkan anak saya yang jauh untuk berpendidikan dan di situ saya percaya di situ daripada saya harus mengantarkan dalam jarak waktu yang sangat singkat tapi saya tidak percaya. Lah kalau sudah tidak percaya, walaupun dekat, ya nggak akan terjadi di situ hubungan antara orang tua dan guru atau anak dengan gurunya atau murid dengan gurunya. Ketika sudah tidak terjadi kepercayaan di situ, maka perlu kita ingat ada sebuah dawuh ulama itu mengatakan begini, keberhasilan seorang santri itu salah satunya ditentukan bagaimana keistiqomahan santri itu menjalankan nasihat gurunya. Nah ini penting. Santri itu bisa sukses ketika dia itu istiqomah menjalankan nasihat gurunya. Anak itu akan sukses ketika dia istiqomah menjalankan nasihat orang tuanya. Coba ketika ada santri atau anak yang melenceng dari nasihat orang tua dan gurunya, lihat, bisa jadi nanti jadi sampah masyarakat, naudzubillah min dzalik. Nah, maka sekali lagi, itu Islam sekali lagi, agama yang indah itu mengajarkan sekali lagi, mengharamkan, tidak membenarkan pelecehan itu terjadi, kapanpun, dimanapun, dan dengan alasan apapun. Itu tidak dibenarkan. Maka bagaimana dengan sikap kita, gitu kan? Tolak, nah, karena sekali lagi, ini kalau bicara panjang, ini panjang gitu kan. Bagaimana nanti perlakuannya kepada orang-orang yang seperti itu
ketika di era sekarang gitu kan, ketika di era syariat diterapkan. Nah, itu panjang nanti pembahasannya kalau membahas tentang itu. Karena kenapa? Untuk di era sekarang itu ya paling cuma kecaman gitu aja kan. Nah, kecaman terhadap pelakunya, sementara tindakan dari orang yang memiliki wewenang itu tidak dijalankan. Paling itu aja. Gitu. Karena kenapa? Syariat Islam tidak diterapkan secara totalitas gitu. Kalau syariat Islam diterapkan secara totalitas, tentu hukumannya sangat berat bagi orang-orang yang melakukan pelecehan itu. Karena kenapa? Itu sesuatu yang diharamkan di dalam ajaran agama Islam gitu kan. Nah, maka ya paling tidaklah kalau hidup di era sekarang itu sikap kita itu paling tidak itu kan ya harus menolak dengan dengan kezaliman itu. Jangan sampai kezaliman itu berulang kembali, siapapun itu yang melakukan, mau ahli agama, mau orang kaya, dermawan dan segala macamnya. Kalau itu salah ya salah gitu kan, begitu. Kita harus berani mengatakan itu salah gitu. Nah, yang kedua ya paling tidak kalau sekarang itu ya korban itu harus benar-benar dikuatkan secara psikis gitu kan, dan juga harus ditegakkan keadilan gitu kan. Nah, dan yang kemudian sikap yang selanjutnya mungkin kita tidak boleh mengeneralisasi semua ulama atau ahli agama yang karena oknum itu terus kemudian kita mengeneralisasi semua perkara itu, tidak boleh gitu kan. Nah, makanya penting bagi kita untuk tetap belajar kepada guru yang terbukti tulus dan lurus akidahnya, baik akhlaknya, dan terjaga amanahnya. Nah, ini yang penting. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi memang lingkungan atau circle ini banyak menentukan arah hidup kita. Jikalau kita bisa membuat circle atau keadaan atau lingkungan itu baik, insya Allah itu pahala yang sangat besar bagi kita. Artinya apa? Kita yang memiliki ilmu itu menjadi cahaya bagi mereka. Kita yang memiliki adab itu bisa menjadi hiasan bagi mereka. Kalau sudah ilmu yang kita punya menjadi cahaya bagi mereka, dan adab yang kita punya itu menjadi hiasan bagi mereka, maka itulah Islam, keindahan Islam yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah begitu nggih, Ustazah. Moga-moga bermanfaat. Matur nuwun atas jawaban dari Al-Mukarram Ustadz Ibnu Mubarak atas pertanyaan dari Ustazah Irna Sari dari Papua. Mohon maaf, ngapunten sangat, sudah hampir 1,5 jam kita bersama di kajian taklim. Jadi kami tidak bisa membuka untuk pertanyaan berikutnya, ya. Tapi insya Allah kita akan bertemu kembali ya di pekan depan. Insya Allah di hari Selasa, insya Allah ya, bukan di hari Rabu karena khawatirnya di hari Rabu ada pemadaman lagi. Ya, jadi insya Allah kita ajukan di hari Selasa, tapi pengumuman resminya insya Allah akan disampaikan di grup WhatsApp ya, kajian taklim muta'alim. Demikian informasinya. Sebelum kami tutup, kami mohon kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Mubarak untuk menyampaikan ya closing statement. Tafadhol Ustaz. Yeah. Jazakumullah khairul jaza Ustaz. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin patratan. Inna likulli amalin syiratan. Sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangat.
walikulli syiratin fatratan, dan setiap masa semangat ada masa futur atau penurunan. Nah, artinya apa? Futur dalam kadar tertentu adalah hal yang manusiawi. Yang berbahaya adalah ketika futur membuat seseorang itu meninggalkan kewajibannya. Bahaya futur itu ketika membuat seseorang itu menjauhi majelis ilmu. Bahaya futur itu ketika meninggalkan guru dan teman-teman yang soleh. Dan berbahaya futur itu adalah apa? Selalu melakukan maksiat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabru was-sabar. Kuncinya itu adalah sabar dan teguh. Karena kenapa? Karena orang sukses itu, sekali lagi, orang sukses dalam ilmu itu bukan yang paling semangat. Jadi sekali lagi, orang yang sukses dalam belajar atau dalam menuntut ilmu itu bukan yang paling semangat, tetapi yang paling lama bertahan dalam belajar. Makanya sampai ada kapan para ulama itu mengatakan, laisa sya'nu fi an tabda'ah walakinna sya'na fi an tathbutah. Kehebatan seseorang itu bukan terletak pada kemampuan memulai. Laisa sya'nu fi an tabda'ah. Sekali lagi, kehebatan seseorang itu bukan terletak pada kemampuan memulai. Walakinna sya'na fi an tathbutah. Tetapi kehebatan seseorang itu terletak pada kemampuan seseorang itu untuk tetap istiqomah dari mulai sampai mengakhiri. Semoga Allah memberikan manfaatnya bagi kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Wa iyyaki umi wa iyyaku bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di ujung acara kajian taklim muta'alim edisi di hari Kamis ini. Semoga membawa manfaat ya ilmunya serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak MPD yang telah memberikan materinya, juga sekaligus kepada para peserta kajian ta'lim muta'alim yang senantiasa istiqomah ya, hadir di kajian ta'lim muta'alim ini. Kami sampaikan matur nuwun, jazakallahu khairan katsir. Insyaallah itu yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika selama membawakan acara kajian ta'lim muta'alim ini ya, ada salah-salah kata, ada sesuatu yang tidak berkenan di panjenengan, kami mohon maaf pesertaku yang membersamai acara ini. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Hamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka. Matur nuwun.